Hari pertama seorang wanita menjabat sebagai CEO justru diawali dengan kejadian yang sama sekali tidak ia bayangkan. Saat baru tiba di kantor, pandangannya langsung tertuju pada sebuah jam tangan edisi terbatas yang melingkar di pergelangan tangan seorang sekretaris. Seketika ia terkejut karena jam tangan itu adalah hadiah yang pernah ia belikan untuk ibu mertuanya. Namun, hal yang lebih mengejutkan segera terjadi. Sekretaris itu justru menunjuk ke arahnya dan mengancam akan membuatnya kehilangan pekerjaan. Semuanya bermula ketika wanita yang baru dipindahkan ke kantor tersebut hendak menggunakan lift menuju lantai paling atas. Sekretaris segera menghentikannya dan berkata bahwa lift khusus itu hanya boleh digunakan oleh jajaran pimpinan perusahaan. Menurutnya, pegawai baru yang dianggap sebagai petugas kebersihan hanya boleh memakai lift yang berhenti di lantai satu tingkat di bawahnya. Wanita itu dengan tenang menjelaskan bahwa dirinya bukan petugas kebersihan. Akan tetapi, karena sekretaris belum pernah melihatnya, ia mengira wanita itu hanyalah pegawai magang yang baru masuk. Dengan penuh percaya diri, sekretaris mengaku bahwa aturan penggunaan lift tersebut adalah peraturan resmi perusahaan. Ia bahkan mengancam akan memecat wanita itu bila berani melanggarnya. Wanita itu sangat heran mendengar ucapan tersebut. Setelah memperhatikan kartu identitas yang dikenakan sekretaris, ia mengetahui bahwa wanita itu adalah sekretaris manajer departemen. Kebetulan, manajer departemen tersebut adalah suaminya sendiri. Tanpa membuang waktu, ia langsung menghubungi sang suami dan meminta agar sekretaris itu diberi teguran. Namun, jawaban yang diterimanya benar-benar di luar dugaan. Suaminya justru membela sekretaris tersebut. Ia mengatakan bahwa sekretaris itu memang berkepribadian keras dan meminta istrinya untuk tidak terlalu memikirkannya. Menurutnya, cukup gunakan saja lift yang lain. Mendengar jawaban itu, wanita tersebut semakin tidak habis pikir. Ia merasa suaminya mengelola perusahaan dengan cara yang terlalu santai, hingga aturan semacam itu bisa dibiarkan. Saat itu juga ia memutuskan untuk membereskan semuanya pada hari pertamanya bekerja. Tanpa menghiraukan larangan sekretaris, ia tetap melangkah masuk ke lift eksekutif dan langsung menuju lantai paling atas. Melihat hal itu, sekretaris langsung marah besar. Ia mengejar wanita tersebut sambil berteriak bahwa lantai paling atas bukan tempat bagi pegawai berpangkat rendah. Bahkan, ia menyuruh wanita itu mengundurkan diri sebelum sempat menjalani proses orientasi kerja. Wanita itu balik bertanya, sejak kapan seorang sekretaris manajer memiliki hak menentukan nasib seorang pegawai baru? Dengan nada angkuh, sekretaris menjawab bahwa ia memang memiliki wewenang tersebut. Keributan itu membuat banyak karyawan berdatangan untuk menyaksikan apa yang terjadi. Sebagian besar mengira pegawai baru itu akan mendapat masalah besar karena berani menentang sekretaris yang terkenal berpengaruh. Melihat banyak orang berkumpul, sekretaris menjadi semakin percaya diri. Ia menuduh wanita itu sengaja menggunakan lift eksekutif dan naik ke lantai pimpinan demi mencari perhatian para petinggi perusahaan. Ia bahkan mengaku sudah sering melihat orang-orang yang melakukan cara seperti itu. Wanita tersebut hanya merasa tuduhan itu sangat tidak masuk akal. Ia memilih tidak meladeni provokasi tersebut. Dengan tenang, ia justru mengumumkan bahwa aturan penggunaan lift khusus eksekutif mulai saat itu dihapuskan. Keputusan itu membuat sekretaris semakin murka. Ia memarahi wanita tersebut karena berani mengubah aturan yang selama ini ia terapkan. Di tengah suasana yang memanas, seorang rekan kerja yang baik hati mencoba menenangkan keadaan. Ia membujuk wanita itu agar mengalah saja. Menurutnya, selama bertahun-tahun para pegawai senior memang terbiasa turun di lantai satu tingkat di bawah, lalu berjalan menaiki tangga. Baginya, hal itu bukan persoalan besar dan cukup meminta maaf kepada sekretaris agar masalah segera selesai. Akan tetapi, bukannya mereda, sekretaris justru menampar rekan kerja tersebut. Ia memarahinya karena dianggap ikut campur urusan orang lain. Bahkan ia mengancam akan memecatnya jika masih berani berbicara. Setelah itu, ia kembali mendesak wanita tersebut agar segera pergi, sambil memperingatkan bahwa tamparan berikutnya akan diarahkan kepadanya. Tidak lama kemudian, manajer sumber daya manusia datang untuk mencari tahu penyebab keributan. Sekretaris langsung mengadu dengan penuh emosi. Ia menyalahkan bagian sumber daya manusia karena telah merekrut pegawai yang dianggap tidak patuh. Bahkan ia menuntut wanita itu membayar biaya sterilisasi sebesar 5.000 yuan hanya karena menggunakan lift eksekutif. Wanita itu benar-benar tercengang melihat keberanian sekretaris tersebut. Ia sulit mempercayai bahwa seorang sekretaris berani memperlakukan manajer departemen seperti itu. Dengan tegas ia memperingatkan bahwa tindakan sekretaris sudah mengarah pada perundungan di tempat kerja dan dugaan pemerasan. Ia juga menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum atas semua tindakan tersebut. Meski begitu, sekretaris tetap menunjukkan sikap yang sangat angkuh. Ia mengatakan bahwa manajer umum adalah orang yang mengendalikan seluruh perusahaan, sedangkan dirinya merupakan sekretaris paling dipercaya sehingga tidak ada yang berani menyentuhnya. Saat itulah manajer sumber daya manusia akhirnya menyadari identitas asli wanita tersebut. Ia hampir saja mengumumkan bahwa wanita itu adalah CEO baru yang dipindahkan ke perusahaan. Namun, wanita tersebut memberi isyarat agar ia tetap diam. Ia ingin melihat sejauh mana kesombongan sekretaris itu akan berlanjut. Beberapa saat kemudian, sang suami datang ke lokasi. Begitu melihat keributan, ia justru lebih dulu menenangkan sekretaris. Setelah itu, ia malah menyalahkan istrinya karena dianggap melanggar aturan perusahaan. Menurutnya, istrinya telah membesar-besarkan persoalan yang seharusnya sepele. Wanita itu memandang suaminya dengan penuh rasa tidak percaya. Ia menegaskan bahwa perundungan di tempat kerja dan perlakuan yang merendahkan orang lain bukanlah masalah kecil. Ia juga mengatakan bahwa sikap suaminya yang terus membela sekretaris terlihat sangat mencurigakan. Bahkan orang lain bisa saja mengira sekretaris itulah istri sang manajer. Mendengar ucapan itu, sekretaris justru tersenyum puas.
Dengan penuh kesombongan, ia mengatakan bahwa wanita tersebut ternyata tidak sepenuhnya keliru. Ia secara terbuka mengaku telah lama menjalin hubungan terlarang dengan sang manajer. Bahkan ia menuntut agar istri sang manajer itu meminta maaf kepadanya. Suaminya berusaha menghentikan ucapan sekretaris tersebut, tetapi semuanya sudah terlambat. Sekretaris dengan santai mengatakan bahwa hampir semua orang di perusahaan sudah mengetahui hubungan mereka. Untuk semakin memamerkan kedekatannya dengan sang manajer, sekretaris sengaja mengangkat tangan kirinya. Ia memperlihatkan jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangannya, sambil berkata bahwa itu adalah hadiah ulang tahun dari sang manajer. Dengan nada meremehkan, ia mengejek bahwa pegawai biasa seperti wanita di hadapannya tidak mungkin mampu membeli jam tangan semahal itu. Baru setelah wanita itu secara terbuka mencabut jabatan suaminya sebagai manajer umum, sekretaris tersebut akhirnya benar-benar panik. Saat itulah ia menyadari bahwa wanita yang selama ini ia hina bukan hanya istri sang manajer, melainkan juga presiden baru grup perusahaan. Beberapa saat sebelumnya, semua kekacauan itu hanya bermula karena wanita tersebut menggunakan lift khusus menuju lantai paling atas. Namun, sekretaris suaminya justru berusaha memecatkannya karena dianggap melanggar aturan perusahaan. Bahkan ia sempat mencoba menyerangnya di depan banyak orang. Ketika sang suami datang, bukannya menegur sekretaris, ia malah menyalahkan istrinya karena dianggap memperbesar persoalan yang menurutnya sepele. Wanita itu hanya tersenyum sinis. Ia mengatakan bahwa suaminya begitu mati-matian membela sekretaris, membiarkan perundungan dan perlakuan yang merendahkan orang lain terjadi di kantor. Jika melihat sikap mereka, orang luar pasti lebih mudah mengira sekretaris itulah istri sang manajer. Mendengar ucapan itu, sekretaris justru semakin percaya diri. Ia mengatakan bahwa tidak ada lagi yang perlu disembunyikan, karena wanita itu sudah mengetahui semuanya. Ia mengaku telah lama menjalin hubungan terlarang dengan sang manajer. Pengakuan itu membuat seluruh karyawan langsung berbisik-bisik. Banyak di antara mereka yang mulai saling menggoda sambil mengatakan bahwa mereka memang sudah lama menyadari kedekatan tidak biasa antara manajer dan sekretaris karena keduanya sering terlihat sangat akrab di kantor. Bahkan ada beberapa rekan kerja yang mengejek wanita tersebut. Mereka mengatakan bahwa ia terlalu polos karena mengira melapor kepada manajer akan membuat sekretaris mendapat hukuman. Padahal, tanpa disadari, ia justru sedang berhadapan dengan orang yang salah. Melihat keadaan semakin memburuk, sang suami mulai gelisah. Ia segera menyuruh sekretaris berhenti berbicara sembarangan dan meminta maaf kepada istrinya. Sayangnya, sekretaris sama sekali belum memahami betapa serius situasi itu. Dengan bangga ia mengangkat tangan dan memperlihatkan jam tangan mewah di pergelangan tangannya. Ia mengatakan bahwa jam itu adalah hadiah dari sang manajer, sesuatu yang menurutnya tidak mungkin mampu dibeli oleh pegawai baru seperti wanita tersebut. Begitu melihat jam tangan itu, wanita tersebut langsung mengenalinya. Itulah jam tangan edisi terbatas, yang beberapa hari sebelumnya diminta suaminya untuk ia belikan sebagai hadiah bagi ibu mertuanya. Wajah sang suami langsung berubah pucat. Ia buru-buru menarik sekretaris itu ke samping dan memarahinya karena bertindak terlalu jauh. Ia memberikan cuti selama 1 hari dan memerintahkannya segera meninggalkan kantor. Sekretaris semakin marah. Ia tidak mengerti mengapa seorang manajer begitu takut kepada pegawai magang yang menurutnya tidak memiliki kedudukan apapun. Merasa sandiwara itu sudah berlangsung cukup lama, wanita tersebut akhirnya meminta kepala bagian sumber daya manusia untuk mencabut jabatan suaminya sebagai manajer umum. Berlaku mulai saat itu juga. Ia ingin melihat apakah setelah kehilangan jabatan, sekretaris itu masih berani menindas orang lain dengan mengandalkan hubungan istimewanya. Semua orang yang berada di lokasi langsung terdiam. Tidak ada yang percaya wanita itu berani memberhentikan seorang manajer. Sebagian besar mengira ia hanya berbicara tanpa dasar. Sekretaris pun kembali menghina wanita tersebut. Ia mengatakan bahwa wanita itu sama sekali tidak memiliki hak untuk memecat seorang manajer. Saat itulah sang suami akhirnya kehilangan kesabaran. Ia menampar sekretaris tersebut, lalu segera menghampiri istrinya untuk meminta maaf. Ia memohon agar istrinya percaya bahwa tidak pernah ada hubungan khusus di antara dirinya dan sekretaris itu. Namun wanita tersebut hanya mendorongnya menjauh dengan wajah dingin. Ia mengingatkan bahwa mereka sedang berada di tempat kerja. Di sana, hubungan yang berlaku hanyalah hubungan profesional, bukan hubungan suami istri. Setelah itu, ia berdiri di hadapan seluruh karyawan dan memperkenalkan dirinya secara resmi sebagai presiden baru grup perusahaan yang ditunjuk langsung oleh dewan direksi. Mendengar pengumuman itu, seluruh kantor langsung gempar. Para karyawan yang sebelumnya ikut mengejek menjadi orang pertama yang panik. Mereka sadar bahwa tindakan mereka bisa berakibat pada hilangnya pekerjaan. Tanpa berani berkata apa-apa lagi, mereka segera kembali ke meja kerja masing-masing. Sementara itu, sekretaris mulai gemetar ketakutan. Ia memegang lengan sang manajer sambil memohon agar pekerjaannya diselamatkan. Ia beralasan bahwa semua ini bukan sepenuhnya kesalahannya, karena sang manajer tidak pernah memberitahu bahwa istrinya akan mulai bekerja hari itu. Sang manajer langsung melepaskan pegangan sekretaris tersebut. Dengan nada marah, ia mengatakan bahwa sejak awal dirinya sudah menyuruh sekretaris meminta maaf. Semua ucapan dan tindakannya yang berlebihan adalah kesalahan sekretaris sendiri. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada hubungan istimewa di antara mereka, dan ia tidak mau menanggung akibat dari perbuatan sekretaris itu. Mendengar penolakan tersebut, sekretaris benar-benar kehilangan kendali. Ia menuduh sang manajer telah menyesatkannya. Menurutnya, ia tidak akan pernah bertindak sejauh itu jika sebelumnya sang manajer tidak mengatakan bahwa istrinya sedang berada di luar negeri untuk urusan pekerjaan. Bahkan ia mengungkapkan bahwa sang manajer pernah mengatakan dirinya mewakili wewenang manajer di perusahaan dan semua tindakannya akan selalu didukung.
Ia sama sekali tidak mengerti mengapa sikap sang manajer berubah begitu drastis. Ucapan itu membuat seluruh karyawan kembali terkejut. Sekretaris baru menyadari bahwa tanpa sengaja ia telah membongkar semua rahasia mereka. Ia pun buru-buru meminta maaf kepada wanita tersebut, sambil mengatakan bahwa dirinya tidak pernah berniat merebut posisinya. Namun wanita itu sudah tidak ingin memperpanjang perdebatan. Ia langsung masuk ke ruang kerja dan meminta bagian sumber daya manusia membawa seluruh berkas sekretaris beserta para karyawan yang ikut mengejeknya. Ia bersiap memberikan tindakan resmi sesuai aturan perusahaan. Saat memeriksa dokumen-dokumen tersebut, wanita itu akhirnya mengetahui sebuah fakta yang mengejutkan. Ternyata sekretaris itu dulunya hanyalah seorang petugas kebersihan. Namun, dalam waktu hampir 3 bulan, suaminya telah mengangkatnya menjadi sekretaris manajer.